junanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa untuk anugerah dan kasih yang boleh Bapa nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami boleh ada sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan yang Bapa berikan di dalam kami menjalankan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami rindu kembali untuk diingatkan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Firman yang boleh menjadi penghiburan, menjadikan kekuatan, bahkan penuntun di dalam kehidupan kami. Bapa, berbicaralah dan berikanlah kami hikmat, agar kami mengerti apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 7 ayat 17 sampai 20. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang. Sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit batu dan segala pagar duri dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu, dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah konsekuensi. Sahabat yang kekasih, seorang pria Kristiani menerima promosi yang memberinya penghasilan yang jauh lebih besar. Teman-teman sesama tenaga penjual mendesak agar ia menaikkan gaya hidupnya dengan membeli banyak barang menggunakan kartu kredit. Ia melakukan apapun yang dilakukan orang lain. Misalnya liburan main ski sekeluarga, naik kapal pesiar, membeli perabot baru, melakukan perjalanan belanja yang mewah. Kemudian penjualan surut dan gajinya turun. Tekanan itu mengakibatkan ketegangan hebat di dalam pernikahannya. Teman-temannya menganjurkan agar ia mengikuti apa yang mereka lakukan. Mengakali laporan biaya operasional dan laporan penjualannya. Ia mengikuti anjuran mereka, tetapi ia kemudian diliputi kecemasan dan rasa bersalah. Seorang sahabat Kristiani yang bijaksana mengamati ketegangan yang dialaminya dan berdoa untuknya. Ia kemudian menganjurkan agar ia berani menghadapi kenyataan. Orang percaya yang sedang menderita itu akhirnya berseru kepada Allah dalam rasa malu dan penyesalan. Ia mengakui dosanya, membereskan masalahnya dengan perusahaan, dan membicarakan hal itu dengan istrinya. Kedamaian akhirnya kembali hadir di dalam kehidupannya. Tuhan melalui Yesaya berjanji kepada Ahaz bahwa dia secara pribadi akan membebaskan Yehuda dari tangan Aram dan Efraim. Tetapi karena kurangnya kepercayaan Ahaz kepada Tuhan dan karena keberdosaannya itu, maka Tuhan akan mengizinkan konsekuensi dari pilihan Ahaz dan dosa bangsa Israel yang akan terjadi. Asyur yang telah dimintai bantuan oleh Ahaz pada akhirnya akan menjadi kehancuran mereka sendiri. Ketika Asyur datang melawan Yehuda dan mereka akan meninggalkan negara Yehuda hancur. Sahabatku, akan ada konsekuensi dari tindakan kita. Jika kita memilih untuk mengabaikan perintah Tuhan, seperti yang dipilih Ahaz, itu sama artinya kita mengharapkan untuk menuai konsekuensi dari tindakan kita. Syukurlah, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dia menjanjikan jika kita mau merendahkan diri dan berdoa,
mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka Dia akan mendengar dari surga. Dia akan mengampuni kita dan memulihkan keadaan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk bisa mengatasi ketika menghadapi godaan dan dosa. Tumbuhkanlah dalam diri kami keinginan untuk memilih melakukan hal-hal dengan cara yang benar dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami sadar bahwa ada konsekuensi dari dosa yang kami lakukan. Kami tidak ingin hal ini terjadi ya Bapa. Kami ingin tetap setia kepadamu. Karena itu, tolonglah kami ya Bapa untuk menjalani kehidupan yang membawa sukacita bagimu. Bapa dimuliakan di dalam dan melalui kami. Sekarang saatnya kami akan beristirahat ya Bapa. Kiranya kami dapat beristirahat dengan baik dan esok hari kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus